Selamat pagi, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Mevi Boset, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Sorong. Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan modul 1.4 budaya positif tentang penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pada segitiga restitusi terdiri dari 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Pada tahap ini, guru berusaha membuat kesalahan yang dilakukan oleh murid menjadi bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, menggeser identitas gagal menjadi identitas yang sukses. Validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini, guru menggeser pemikiran stimulus respon ke pemikiran proaktif. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan dasar dan mengenali tujuan dari setiap tindakan. Menanyakan keyakinan. Guru membuat pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik pada peserta didik. Yang kedua, mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus 1, peserta didik datang terlambat. Rio tidak mengikuti pembelajaran di kelas karena datang setelah pintu pagar dikunci. Berikut adalah cara penyelesaian kasus 1 dengan menggunakan segitiga restitusi. Kasus 2. Peserta didik tidak mengerjakan tugas. Prabowo tidak mengerjakan tugas informatika sehingga dikeluarkan dari kelas dan tidak bisa mengikuti pembelajaran. Berikut penyelesaian kasus 2 dengan menggunakan segitiga restitusi. Demikian pemaparan saya tentang segitiga restitusi. Salam guru penggerak. Selamat pagi Rio. Pagi Pak Guru. Gimana kabar Maria? Baik Pak Guru. Baik ya. Posisinya Rio, relax. Senang ya? Oke. Pak Guru panggil ini karena Pak Guru mendapat laporan dari BPK dan kesiswaan kalau Rio itu sering datang terlambat dan akhirnya pagar terkunci, hanya Rio tidak bisa mengikuti pelajaran yang pertama. Apakah itu betul Rio? Betul ya? Oke. Rio, kira-kira yang Rio ingat sudah berapa kali Rio datang terlambat? 3 kali. 3 kali ya? Oke, jadi kalau Rio datang terlambat, otomatis Rio tidak mengikuti pelajaran. Apakah disiplin itu penting Rio? Penting Pak Guru. Penting. Kenapa penting? Karena disiplin kita bisa menghargai waktu. Pakai waktu. Apa lagi? Disiplin adalah kunci keberhasilan. Ya, berhasil ya. Kunci keberhasilan itu disiplin. Apa lagi? Disiplin. Nah, itu lagi ya, membuat Rio jadi mandiri ya, bisa mengatur waktu dengan baik kalau dengan disiplin. Kemudian kalau disiplin tadi ke sekolah tidak terlambat, betul ya? Kalau ke sekolah tidak terlambat, otomatis Rio bisa mengikuti pelajaran. Nah, bisa ya? Apakah datang terlambat itu merupakan sebuah kesalahan Rio? Kesalahan ya? Rio tahu keyakinan kelas kita? Tahu Pak Guru. Tahu ya? Oke. Kalau Rio datang terlambat ke sekolah, kira-kira keyakinan apa yang Rio langgar? Disiplin. Disiplin ya? Oke. Oke. Apakah disiplin itu penting Rio? Penting Pak Guru. Penting ya? Kenapa penting? Bisa menghargai waktu. Bisa Ya. membuat kita mandiri. Dan Mandiri. adalah kunci keberhasilan. Keberhasilan ya. Dengan disiplin Rio masih datang terlambat tidak? Tidak Pak Guru. Tidak. Kalau dengan disiplin Rio terlambat pelajaran tidak? Tidak Pak Guru. Tidak, ya bagus ya. Jadi dengan disiplin Rio bisa mengatur waktu, mandiri dan kunci keberhasilan. Ya? Saya minta maaf Pak Guru. Ya, baik. Terima kasih. Bersyukur
Rio sudah mau tahu kesalahannya di mana, ya sudah meminta maaf, itu merupakan suatu yang terpuji. Artinya Rio bisa menyadari di mana letak kesalahan Rio. Yang sekarang, bagaimana caranya supaya Rio tidak mengulangi kesalahan yang sama? Apa yang Rio lakukan supaya tidak datang terlambat lagi? Tidur agak cepat. Cepat. Di sekolah tidak terlambat lagi. Terlambat ya. Jadi malam itu nggak boleh begadang, ya tidak begadang. Apalagi tidak main game tadi ya. Nah, jadi ke sekolah, pagi ke sekolah supaya tidak terlambat. Bisa ya? Jadi nanti Pak Guru akan bersama dengan orang tuamu untuk mengontrol Rio supaya Rio datangnya tepat waktu dan tidak terlambat pelajaran. Ya, bisa ya, Rio? Oke, mulai sekarang Rio boleh mengambil waktu tepat waktu ke sekolah supaya Rio bisa mandiri supaya berhasil. Sekarang Rio boleh balik ke kelas. Ya. Perkenalkan, nama saya Rio Nikoli dari sekolah. Saya bersyukur pada hari ini karena telah berdiskusi sama Pak Guru mengenai tugas-tugas dan kesalahan saya. Saya berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama. Terima kasih. Kasus 2. Peserta didik tidak mengerjakan tugas. Prabowo tidak mengerjakan tugas informatika sehingga dikeluarkan dari kelas dan tidak bisa mengikuti pembelajaran. Berikut penyelesaian kasus 2 dengan menggunakan segitiga restitusi. Selamat pagi, Prabowo. Gimana kabar? Baik. Sehat? Sehat ya. Next ya. Guru panggil ini ada maksud tertentu. Ya. Oke. Ini Pak Guru dapat laporan dari guru informatika. Siapa guru informatika? Pak Robert ya. Pak Guru dapat informasi dari Pak Robert kalau Prabowo ini tidak membuat tugas yang diberikan oleh Pak Robert. Apakah itu betul? Betul ya. Sehingga Prabowo sudah berapa kali nggak bikin tugas? 2 kali. Jadi ketika Prabowo nggak bikin tugas, apa yang Pak Robert lakukan? Dikeluarkan dari kelas, Dikeluarkan dari pelajaran. Ya, dikeluarkan dari kelas ya. Oke. Baik. Apakah tidak membuat tugas itu merupakan sebuah kesalahan? Kesalahan ya. Oke, baik. Prabowo. Semua orang pasti buat salah. Karena perbuatan salah itu manusiawi. Betul loh? Betul. Tidak ada yang tidak pernah berbuat salah. Betul tidak? Betul. Betul ya. Oke, tapi yang penting adalah bagaimana Prabowo menyadari kesalahan itu dan mau berubah dan tidak mengulanginya lagi. Apakah Prabowo setuju? Setuju. Setuju ya? Oke. Baik. Kalau gitu mari kita cari solusinya. Kira-kira alasan apa sehingga Prabowo ini tidak buat tugas? Kelupaan karena terlalu main game banyak. Lupa karena main game ya. Oke. Prabowo tidak coba tanya teman? Lupa juga. Lupa tanya teman juga ya. Ya sempat tanya teman. Oke. Baik. Apakah Prabowo tahu tentang keyakinan kelas kita? Tahu. Tahu ya. Oke. Kali gitu kalau tidak membuat tugas, apakah itu melanggar keyakinan kelas? Melanggar. Enggak ya. Siap. Apa yang dilanggar itu? Keyakinan kelas apa yang dilanggar? Bertanggung jawab. Tanggung jawab ya. Oke. Jadi Prabowo melanggar keyakinan kelas yang telah kita sepakati, yaitu tanggung jawab. Oke. Kalau gitu, apakah tanggung jawab itu penting? Penting sekali. Penting sekali ya. Kenapa bisa penting? Karena dari bertanggung jawab itu bisa lebih mandiri dan Ini apalagi lebih dikeluarkan lagi dari kelas? tidak. Tidak ya. Jadi dari tanggung jawab, Prabowo bisa mengerjakan tugas-tugas ya. Tidak dikeluarkan lagi dari kelas. Kalau dikeluarkan dari kelas kan Prabowo tidak bisa mengikuti pelajaran. Ya, tapi dengan tanggung jawab, Prabowo bertanggung jawab mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan, otomatis Prabowo bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Betul dong? Betul. Sudah ya? Bisa. Saya minta maaf kalau atas kesalahan saya itu. Ya, baik, sudah sekali. Prabowo sudah mau tahu kesalahannya dan mau minta maaf dan semoga Prabowo tidak mengulangi hal yang sama. Stop. Bagus sekali Prabowo sudah tahu kesalahannya di mana, sudah mau minta maaf dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Sekarang apa kira-kira yang Prabowo lakukan supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama, tidak buat tugas lagi? Ya. Apa yang Prabowo harus lakukan? Lebih rajin belajar tugas dan kurangi main game. Game, tugas, Tanya tentang tugas. ya, teman tentang tugas, kemudian bisa saja buat jadwal, ya, jadwal sehingga Prabowo bisa lihat.
oh iya saya ini ada tugas apa, besok ada tugas apa, sehingga bukan cuma di informatika tapi di mata pelajaran lain. Ya, oke, baik, terima kasih Prabowo. Saya akan kerjasama dengan orang tua kamu, dengan guru yang bersangkutan untuk terus memantau, mengecek dirimu supaya ada perubahan. Ya, sekarang Prabowo bisa balik ke kelas. Oke? Oke. Kenalkan, nama saya Janes Prabowo Wapai dari kelas 10A. Terima kasih karena telah diberikan waktu untuk dapat berdiskusi dengan Pak Guru dan mengenai tugas-tugas dan kesalahan saya. Next, saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Terima kasih. Demikian pemaparan saya tentang segitiga restitusi. Salam guru penggerak.